Hai kamu-kamu yang masih menjalankan ibadah puasa. Nggak kerasa ya, seminggu lagi kita bakal ngerayain lebaran. Nah, mumpung masih Ramadan, cocok nih buat ngebahas isu yang pernah dilempar sama wapres kita, Ma'ruf Amin. Ini nih, opininya tentang pola pikir sempit yang bikin negara-negara mayoritas muslim tertinggal. Tertinggal di bidang apa? Ilmu pengetahuan, pendidikan, sampai ekonomi. Nah, kalau ngomongin soal ketertinggalan, mau nggak mau kita juga harus ngebandingin sama kemajuan di masa lalu. Iya, serius. Dunia Islam pernah mencapai masa keemasan terutama di bidang iptek. Hasilnya, filsuf dan ilmuwan berpengaruh kayak Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Ibnu Haytham, dan masih banyak lagi. Nama-nama mereka sering disebut. Udah banyak juga yang ngulas karya-karyanya. Tapi ada satu hal yang jarang banget dibahas, yaitu kondisi sosial politik seperti apa sih yang dulu bisa melahirkan tokoh-tokoh itu, dan pelajaran apa yang bisa diambil kalau ingin melahirkan Al-Biruni atau Al-Kindi kekinian. Nah, itu yang akan kita bahas. Selamat datang di Newsroom 63B edisi spesial Ramadan. Jangan lupa subscribe YouTube Tirto dan follow Instagramnya. Kami akan rutin menggali isu-isu menarik dan tentunya relate buat kita semua. Kita kenalan dulu sama Profesor Ahmed T. Kuru, pengajar di San Diego State University, Amerika Serikat. Dia baru nulis buku bagus, judulnya Islam, Otoritarianisme, dan Ketertinggalan. Di situ dia nunjukin data ketertinggalan negara mayoritas muslim yang mengerucut pada dua masalah. Pertama, otoritarianisme yang nggak proporsional. Ada data dari lembaga Freedom House tahun 2013 yang nunjukin kalau nggak sampai 1/5 dari 49 negara mayoritas muslim yang menganut demokrasi elektoral. Kedua, ketertinggalan sosioekonomi. Menurut data tahun 2010, negara-negara mayoritas muslim mencatat pencapaian yang lebih rendah dari rata-rata dunia untuk tingkat melek huruf, lama masa sekolah, pendapatan nasional bruto, dan tingkat harapan hidup. Pelik juga ya, padahal sepanjang abad 8 sampai 11, dunia muslim tuh progresif banget loh. Pada era itulah lahir para filsuf, ilmuwan, dan ulama yang jenius. Contohnya Al-Farabi, filsuf yang dijuluki guru kedua setelah Aristoteles. Al-Khawarizmi, ahli matematika, penemu aljabar yang dari namanya kita mengenal algoritma. Atau Ibnu Khaldun, perintis ilmu sosial modern 5 abad sebelum bapak sosiologi Auguste Comte. Menariknya lagi, mereka ini sebenarnya polimath atau jenius di beberapa bidang sekaligus. Karya-karya mereka kemudian jadi pondasi sains modern dan kontribusinya masih kita rasakan sampai sekarang. Misalnya angka 0 dan seterusnya, sistem cek yang masih dipakai sama nasabah bank, atau dokter yang membedakan penyakit cacar dan campak juga ilmuwan muslim. So proud ya! Ada banyak akademisi yang mencatat prestasi itu. Salah satunya Jonathan Lyons lewat bukunya The House of Wisdom: How the Arabs Transformed Western Civilization. Di situ dia menyebut Baghdad di Irak sebagai pusat ilmu. Ada banyak perpustakaan yang berisi buku-buku, hasil dari gerakan penerjemahan literatur asing, terutama dari Yunani dan India. Suriah dan Mesir juga punya perpus dengan jutaan koleksi. Dari yang eksak sampai ilmu sosial, filsafat sampai kebudayaan, semuanya ada. Dan yang perlu diingat, pada masa yang sama, Eropa justru jadi kawasan marginal. Sistem monarki sama lembaga keagamaannya dominan banget. Jadinya, iptek nggak dianggap penting. Ekonominya juga mandek. Oke, kita kembali ke pertanyaan utama. Kondisi sosial dan politik seperti apa yang bikin Islam pernah maju banget di bidang sains? Kita kembali ngutip buku Islam, Otoritarianisme, dan Ketertinggalan. Pada abad ke-8 hingga ke-11, ada 2 dinasti Islam yang berkuasa secara bergantian. Dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Wilayahnya pernah merentang dari Jazirah Arab, Afrika Utara, sampai ke Cordoba di Spanyol. Menurut analisis Ahmed Kuru, masa keemasan dunia Islam diraih karena ulama dan kaum intelektual menjaga jarak sama kekuasaan. Lah, kalau nggak deket, modal risetnya dari mana? Dari kaum borjuasi muslim alias pedagang. Faktanya, banyak dari intelektual muslim saat itu, serta lebih dari 70% ulama dan keluarganya, kerja di bidang perniagaan. Kenapa gitu? Karena kedekatan dengan kaum pedagang menjaga independensi mereka. Dedikasi mereka akhirnya murni untuk pengembangan agama dan ilmu pengetahuan. Oh iya, kedekatan dengan kaum pedagang juga menjamin satu vibes penting, yaitu kemerdekaan berpikir. Asiknya lagi, vibes ini nggak cuma dinikmatin sama muslim sunni, tapi juga aliran Islam lain, golongan non-muslim, bahkan juga yang agnostik. Mood banget nggak sih? Kami meminta pendapat Ahmed Kuru langsung nih, dan menurutnya independensi itu bisa mencegah monopoli tafsir di tangan penguasa. So that really creates
a diversity, diverse religious views, diverse philosophical views. Under the Umayyad and Abbasids, the state rulers had limited chance to sacralize their authority. They never claimed a divine position for them, unlike Europe, where kings claimed to be divine and rule on behalf of God until the 11th century. But the 11th century was a major transformation point. Oke, tapi belum jelas nih, kenapa ya mereka kayak anti banget sama penguasa? Jawabannya bisa ditelusuri ke asal-usul dinasti Umayyah. Sekitar tahun 661 Masehi, Khulafaur Rasyidin bubar. Penerusnya adalah dinasti Umayyah yang didirikan oleh Muawiyah. Bagaimana cara Muawiyah mengkonsolidasikan kekuasaan? Salah satunya adalah dengan mempersekusi seluruh keturunan Nabi Muhammad. Sedih ya, kejadian itu bikin ulama dan kaum intelektual satu suara. Penguasa ternyata cenderung korup dan gak bermoral. Kekuasaan politik ternyata gak dibangun dengan cara yang mulia. Mereka pun menjaga jarak biar ilmu yang dikembangkan benar-benar untuk kepentingan publik, bukan untuk politik praktis. Contohnya Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hambali. Saking antinya sama penguasa Abbasiyah yang katanya zolim, dia sampai membuat fakta haram bagi ulama untuk menerima uang dari negara. Tapi sayangnya masa keemasan dunia Islam mulai pudar pada abad ke-11 dan 12. Apa penyebabnya? Udah ketebak kok, penguasa semakin otoriter sehingga mengancam kemerdekaan berpikir dan independensi kaum ulama dan intelektual. Selanjutnya adalah gelombang represi dan persekusi. Para pendiri mazhab seperti Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hanafi menerima siksaan, pemenjaraan, atau bahkan meninggal dalam status sebagai tahanan. Situasinya diperburuk sama obsesi penguasa Abbasiyah dan dinasti setelahnya yang ingin mendirikan negara militer Sunni. Ini istilah yang merujuk pada aliansi ulama pro penguasa dan penguasa itu sendiri untuk menciptakan imperium Islam Sunni yang kuat secara militer, tapi lemah di bidang iptek dan ekonomi. Dampaknya apa? Para filsuf dan ilmuwan yang gak tunduk atau dianggap menyimpang dinyatakan murtad. Dalam beberapa kasus ada yang berakhir dengan eksekusi. In the mid-11th century, Abbasi caliphs, Qadir and Qaim, father and son, declare a Sunni creed. They announced that Mu'tazili, rationalist Muslim philosophers, were infidel. Certain Shias, especially Ismaili Shias, are infidel. And non-practicing Muslims who do not pray 5 times a day are infidel. And this declaration meant the establishment of a Sunni orthodoxy, and it became a tool for political oppression to punish the dissenting views, opposition, and became a pejorative term. People start afraid of being called as philosophers after 12th, 13th centuries. And an anti-intellectual emphasis came all the way until today. Mungkin kamu heran, loh katanya mereka independen. Apa para pedagang udah nggak jadi donatur? Kita lihat Kesultanan Seljuk yang berkuasa sejak akhir dinasti Abbasiyah. Mereka memulai penerapan sistem pajak atas tanah dan pertanian. Artinya, sistem moneter yang berbasis pasar kemudian diganti ke sistem semi-feodal. Sistem ini gak menguntungkan posisi pedagang. Dan kalau donaturnya aja loyo, regenerasi kaum intelektual juga makin susah, termasuk karya-karya mereka. Menariknya, di saat bersamaan, Eropa justru semakin berkembang. Mulai abad ke-11 dan 12, muncul gerakan pemisahan kekuasaan antara negara dan gereja. Jadinya universitas tambah banyak dan kelas pedagang juga makin sejahtera. Kondisi ini akhirnya mendorong era Renaissance pada abad ke-14 yang melahirkan Galileo, Leonardo da Vinci, Nicholas Copernicus, dan tokoh legend lainnya. Ahmed Kuru berpendapat nggak ada cara lain untuk mengembalikan kejayaan dunia Islam kecuali dengan membangun masyarakat yang terbuka, demokratis, dan ekonomi yang kompetitif. Itu semua menurutnya bukan westernisasi, tapi justru selaras dengan semangat Islam. So, once again, we really need being open-minded, diverse, creative, competitive, tolerant. Orthodoxy destroying heterodoxy is the wrong way. And once Muslim really had to choose between either a progressive path or just preserving tradition, they should remember that their own tradition, their own history is full of insight and examples.
In order to establish democratic societies and meritocratic systems, Muslims do not simply need to imitate Western models. If they know their history, if they know their achievements between 8th and 12th centuries, that's the inspiration for them, and that's the way to have a Muslim Renaissance today. Gimana, udah mulai optimis? Coba share pendapat kamu di kolom komentar ya. Disclaimer, di sini kami hanya memaparkan fakta sejarah untuk berbagi wawasan ya, bukan untuk menyerang pihak manapun. Jangan lupa subscribe YouTube Tirto dan follow Instagramnya. Ada sejuta isu menarik yang ingin kami bagikan ke kalian semua. Selamat menyambut Lebaran dan mohon maaf lahir dan batin ya. Sampai ketemu di Newsroom 63B edisi berikutnya. Bye!